Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Assalam. NPM akhir 261 kelas I kelompok 1 mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir evaluasi akhir semester dan saya akan mempresentasikan tugas yaitu yang berjudul Strategi Pengelolaan Kolaboratif Desa Wisata Peran Pariwisata Masyarakat UMKM dan Komunitas Budaya di Kudus. Yang pertama, pendahuluan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Selain mampu meningkatkan pendapat masyarakat, pariwisata juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong perkembangan usaha lokal, serta memperkuat identitas budaya suatu daerah. Dalam perkembangannya, konsep desa wisata menjadi salah satu strategi yang banyak ditetapkan untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui perkembangan pariwisata berbasis masyarakat kearifan lokal. Kabupaten Kudus memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata seperti wisata religi, budaya, sejarah, dan kuliner, serta berbagai tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Keberadaan potensi tersebut menjadi modal yang penting dalam mendukung perkembangan desa wisata, namun keberhasilan pengelolaan pengelolaan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan potensi wisata, melainkan juga dipengaruhi oleh kemampuan berbagai pihak dalam pengelolaan dan mengembangkan potensi tersebut secara berkelanjutan. Yang selanjutnya potensi desa wisata di Kudus. Wisata Wisata religi merupakan salah satu potensi unggul yang eh, dimiliki Kabupaten Kudus. Keberadaan Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus menjadikan daerah ini sebagai salah satu tujuan wisata ziarah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, kedua destinasi tersebut juga menjadi simbol perkembangan dan penyebaran agama Islam di Kudus. Wisata budaya juga memiliki daya tarik yang tidak kalah penting. Kudus memiliki berbagai tradisi budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini, seperti tradisi genangan yang diselenggarakan menjelang bulan Ramadan dan tradisi buka luwur yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada Sunan Kudus. Keberadaan tradisi tersebut menunjukkan kuatnya nilai budaya dan kearifan lokal yang masih terjaga di tengah perkembangan zaman. Zaman wisata kreatif dan kuliner. Di sisi lain, wisata kreatif dan kuliner turut memberikan kontribusi dalam mendukung perkembangan pariwisata di Kudus.
Waktu Batik Kudus menjadi salah satu hasil kerajinan yang mencerminkan identitas budaya lokal dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selain berbagai kuliner khas seperti dengan kudus, soto kudus, telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai ikon kuliner daerah. Beragam kerajinan lokal yang dihasilkan oleh masyarakat juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik daerah. Yang ke, yang ketiga, kola- kolaboratif, konsep pengelolaan kolaboratif. Kolaboratif gubernansi. Pengelolaan desa wisata dapat dijelaskan melalui pendekatan kolaboratif gubernansi, yaitu suatu bentuk tata kelola yang mengungkapkan adanya kerjasama antar berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pengembangan suatu wilayah khususnya sektor pariwisata. Pendekatan, pendekatan ini menegaskan bahwa pengelolaan desa wisata tidak dapat dijalankan secara mandiri oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan secara terpadu. Dalam implementasinya, pengelolaan desa wisata dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku UMKM, dan komunitas budaya. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan pemberian arahan serta fasilitasi program dalam menyusun kebijakan berperan pengembangan wisata. Masyarakat menjadi pihak yang diterlibatkan langsung dalam aktivitas pengelolaan dan pelayanan wisata, sementara itu UMKM berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal melalui penyediaan produk dan jasa pendukung pariwisata. Di sisi lain, komunitas komunitas budaya komunitas budaya memiliki peran dalam menjaga melestarikan melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang jadi identitas utama desa wisata. Yang ke selanjutnya, peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator. Dalam pengembangan desa wisata, pemerintah memiliki peran yang cukup strategi sebagai fasilitator sekaligus regulator yang mengatur arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata. Peran tersebut penting untuk memastikan bahwa pengelolaan desa wisata dapat berjalan secara ke arah terstruktur dan berkelanjutan. Peran peran pemerintah diwujudkan melalui menyusun kebijakan serta regulasi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan mengembangkan desa wisata. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyediakan infrastruktur pendukung seperti
aksesibilitas dalam sarana dan prasarana umum, serta fasilitas penunjang lainnya, serta yang dibukukan dalam aktivitas pariwisata. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan di bidang kepariwisataan sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola potensi wisata di daerah dalam upaya meningkatkan daya tarik wisata pemerintah turun turut memfasilitasi kegiatan promosi melalui berbagai media baik secara konvensional maupun digital. Selanjutnya, peran masyarakat dan UMKM. Dalam pengembangan desa wisata, masyarakat memiliki potensi yang sangat penting sebagai pelaku utama di tingkat lokal. Peran masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam menjaga kebersihan serta keamanan lingkungan wisata agar tetap nyaman dan kondusif bagi wisatawan. Selain itu, masyarakat juga memberikan informasi mengenai potensi sejarah dan keunikan desa. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat terlibat dalam pengelolaan homestay serta pengembangan berbagai akses atraksi wisata berbasis potensi lokal yang ada di daerahnya. Di sisi lain, UMKM turut berperan dalam mendukung keberlangsungan kegiatan pariwisata di desa UMKM, di desa UMKM yang menjadi daya tarik sekaligus oleh bagi wisatawan. Selain itu, UMKM juga berupaya mengembangkan produk-produk kreatif lokal agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pemasaran untuk memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan penjualan produk. Bahkan komunitas budaya, yaitu dalam mengembangkan desa wisata menjaga identitas lokal merupakan aspek yang sangat penting agar keunikan serta karakter budaya daerah tetap terpelihara dengan baik. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya melestarikan tradisi dan kreatif lokal yang telah menjadikan bagian dari kehidupan masyarakat serta secara temurun. Selain itu, pelestarian budaya juga dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan atau festival budaya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga menjadi media promosi untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada wisatawan. Kesimpulannya, mengembangkan desa wisata di Situ Kudus dapat berjalan dengan baik apabila
Terdapat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, UMKM, dan komunitas budaya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku utama UMKM, sebagai penggerak ekonomi, serta komunitas budaya sebagai penjaga identitas lokal. Sinergi keempat pihak ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas desa wisata serta memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oke, terima kasih. Itu adalah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.